Shalom buat anak-anak ibu semuanya. Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat hari ini. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, melanjutkan materi minggu lalu mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Namun, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya anak-anak ibu dimulai dengan doa supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, selamat menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Anak perempuan yang sedang memegangi tangan keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang pantas disebut jamrut Khatulistiwa. Selain keindahannya, ribuan pulau tersebar dari Sabang sampai Maroke. Indonesia menyimpan potensi hasil bumi seperti flora dan fauna. Tidak hanya itu juga, Indonesia juga kaya akan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan budaya. Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki beragam kebudayaan yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Budaya dan kebudayaan adalah semua hasil pengolahan akal pikiran, perasaan, dan kehendak dari manusia. Akal pikiran, perasaan, dan kehendak disebut dengan istilah cipta, rasa, dan karsa. Budaya ada yang berbentuk fisik atau jasmani. Contohnya anak-anak ibu, pakaian, rumah adat, dan alat musik. Ada pula budaya yang berbentuk non-fisik atau rohani, contohnya kepercayaan, bahasa, adat istiadat, atau tradisi dan pengetahuan. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda, seperti rumah adat, pakaian adat, upacara adat, seni musik tradisional, seni tari tradisional, seni rupa tradisional, senjata tradisional, suku bangsa, dan bahasa daerah. Kebudayaan merupakan kekayaan suatu bangsa. Nah, anak-anak ibu, perlu kamu ketahui, semakin banyak macam kebudayaan, semakin kaya bangsa itu juga. Nah, Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan dan kesenian yang begitu menarik. Tapi, tak banyak orang yang berminat untuk mempelajari dan melestarikannya. Nah, pada kondisi saat ini, Ibu harap kita sebagai generasi bangsa jangan malu untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Kita harus mau melestarikan kebudayaan Indonesia. Salah satunya, kita boleh memperkenalkan tarian tradisional kita. Contohnya, pada kamu, kalau kamu suku Simalungun, boleh kamu memperkenalkannya dengan tarian tradisional Simalungun. Jadi anak-anak ibu, jangan sampai budaya kita itu diambil sama bangsa lain. Jangan nanti kalau sudah diambil sama bangsa lain, kita baru menyadari betapa bagusnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu sendiri. Kita semua harus menjaga kebudayaan kita yang merupakan jati diri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Fungsi dan peran kebudayaan Indonesia. Kebudayaan pada intinya adalah sistem gagasan yang digunakan untuk kehidupan manusia. Nah, ternyata menurut para ahli, yaitu Konto Jaraningrat, menyatakan kebudayaan Indonesia itu harus memiliki dua fungsi sebagai identitas dan cara berkomunikasi bagi warga negaranya untuk memperkuat solidaritas. Nah, fungsi-fungsinya yang dimaksud seperti 1. Daya tarik bangsa asing. Maksudnya di sini menyebabkan peningkatan pendapatan negara dalam sektor pariwisata. Yang kedua, pengembangan kebudayaan nasional, yaitu menjadi identitas warga negara di mata dunia. Ketiga, sikap toleransi. Perbedaan pandangan hidup antar warga negara dapat meningkatkan rasa belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, inovasi kebudayaan, yaitu percampuran budaya dapat dijadikan sebagai inovasi untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik.
Nah, anak-anak ibu, ternyata ada faktor penyebab yang membuat keberagaman itu terjadi di Indonesia, seperti pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya Indonesia. Ternyata tercatat sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Nah, anak-anak ibu, pulau-pulau tersebar di daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Kondisi geografis ini yang sangat berpengaruh pada keberagaman budaya di Indonesia. Nah, berikut faktor-faktornya ada 3, Ibu jelaskan. 1, letak geografis. Di sini maksudnya lokasinya menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara hidup seorang individu. Misalnya, kalau hidup di daerah pegunungan, rumahnya sudah pasti beratap rendah agar lebih hangat dan mata pencariannya pun sebagai petani. Lalu faktor yang kedua, posisi strategis. Di sini Indonesia dilewati Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan banyak warga asing yang singgah dan mulai menetap. Hasilnya banyak budaya asing, khususnya penyebaran agama. Ketiga, kondisi ekologis, maksudnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dampak mirip dengan pengaruh letak geografis, yaitu cara hidup seseorang. Misalnya, kepercayaan membangun rumah cuma boleh menghadap ke arah utara dan selatan saja. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Itu 1, bahasa. Hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Agar dapat saling berkomunikasi antar suku bangsa, Indonesia memiliki bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Bahasa nasional ini berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Contoh, bahasa daerah, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis. Nah, untuk mempersatukan berbagai daerah bahasa tersebut, caranya dengan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. 2. Sistem kemasyarakatan. Nah, di sini maksudnya kelompok atau organisasi, hubungan kekerabatan, peraturan-peraturan dan hukum. Kelompok atau organisasi pada dasarnya manusia selalu membutuhkan dan tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu, di setiap suku atau daerah biasanya terdapat kelompok-kelompok atau organisasi. Suatu kelompok dipimpin oleh seorang yang dihormati dan disegani. Pemimpin ini disebut kepala adat atau kepala suku. Kepala adatlah yang biasanya memimpin upacara-upacara adat. Hubungan kekerabatan, masyarakat di daerah-daerah biasanya juga memiliki hubungan kekerabatan tertentu yang kadang berbeda satu sama lain. Misalnya, daerah Minangkabau, hubungan kekerabatan didasarkan pada garis ibu yang disebut matrilineal. Sedangkan di Jawa, hubungan kekerabatan didasarkan pada garis ayah yang disebut patrilineal. Peraturan dan hukum di tiap suku bangsa biasanya terdapat peraturan atau hukum. Peraturan ini ada tertulis yang disebut sebagai hukum adat. Di daerah tertentu, hukum adat masih sangat ditaati oleh masyarakat. Misalnya di masyarakat Kampung Naga, terdapat peraturan setiap adat penduduk yang lahir harus disertai dengan adanya
orang yang keluar dari desa. Peraturan ini membuat jumlah penduduk desa ini selalu tetap. 3. Rumah adat. Di tiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Namun anak-anak ibu, seiring dengan perkembangannya zaman, rumah-rumah adat sangat sulit ditemukan di daerah perkotaan. Nah, contoh pada rumah adat itu, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. 4. Upacara adat. Upacara adat ini berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Upacara adat ada yang dilakukan secara sederhana, namun ada pula yang dilakukan secara mewah dan dengan biaya yang sangat besar. Contohnya anak ibu, upacara adat Kasodo, atau ini termasuk dengan suku Tengger, yaitu dari Jawa Timur. Upacara lompat batu itu dari suku Nias. Upacara grebek suro itu dari Jawa Tengah, dan sebagainya. Nah, saat ini banyak masyarakat yang tidak melakukan upacara adat. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya pemikiran, agama, dan kepercayaan. Selain itu, masyarakat saat ini lebih memilih hal-hal yang praktis dan cepat, karena upacara adat dianggap terlalu lama dan bertele-tele. Meski demikian, masyarakat yang tidak melaksanakan tetap menghargai dan menghormati mereka yang melaksanakan. 5. Pakaian adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. 6. Senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional sering digunakan untuk memotong, berburu, dan berperang. Namun anak-anak ibu, saat ini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau pelengkap pakaian adat saja. Contohnya, senjata tradisional adalah senjata badik, yaitu dari Betawi, rencong dari Aceh, keris dari Jawa, dan mandau dari Kalimantan. 7. Kesenian. Nah, bentuk-bentuk kesenian ini anak-anak ibu banyak jenisnya, seperti kesenian tarian tradisional. Contohnya, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh. Tarian adat sering ditampilkan dalam upacara perkawinan, upacara adat, menyambut tamu, atau dalam pertunjukan seni. Nah, saat ini tarian tradisional sudah banyak dikombinasikan dengan tarian modern. Selanjutnya, kesenian seni musik tradisional. Seni musik tradisional menggunakan alat musik tradisional. Alat musik tradisional digunakan untuk mengiringi lagu daerah. Alat musik tradisional di Indonesia cukup banyak. Contohnya, alat musik gamelan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, pipa dari Papua, angklung dari Jawa Barat. Nah, saat ini seni musik tradisional juga sudah banyak dikombinasikan dengan seni musik modern. Terakhir, kesenian seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini sama halnya dengan seni pentas. Negara kita juga kaya akan seni pertunjukan. Contohnya, seni pertunjukan antara lain ketoprak dan wayang kulit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, lenong dari Betawi, dan mamanda dari Kalimantan Selatan.
8. Lagu daerah. Di Indonesia kaya akan lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah. Lagu-lagu daerah banyak yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Contoh lagu daerah tersebut: Bungong Jumpa dari Aceh, Lir Ilir dari Jawa, Bubui Bulan dari Sunda, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Apuse dari Papua. Suatu tempat yang terdapat suku dan budaya yang beragam tentunya sangat rawan dan dapat menyulut adanya perpecahan antar suku. Namun, ternyata hal ini tidak terjadi karena bangsa Indonesia memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kata Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, seorang pujangga dari anak-anak ibu. Kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Ternyata tanpa kita sadari, kita sudah mengalami itu di lingkungan kita sendiri. Ada ragam mengenai suku, mengenai bahasa, mengenai pakaian daerah. Nah, kita buat seperti suku Batak Toba, suku Batak Karo, suku Batak Simalungun. Begitu juga penggunaan bahasanya juga berbeda. Begitu juga pakaian daerah yang berbeda, tarian tradisional yang berbeda, adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, dengan adanya perbedaan itu tidak membuat kita terpecah belah. Dan penggunaan bahasa yang menyatukan kita itu adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Ibu harap dengan ada perbedaan yang kita miliki tidak membuat kita terpecah belah, tapi membuat kita menjadi rukun sehingga timbulnya persatuan dan kesatuan. Dan perbedaan itu sangatlah indah yang kita miliki. Dan mengenai tugas, ibu ada memberikan tugas mengenai wacana. Ibu harap anak-anak ibu membaca dan memahami wacana tersebut. Jangan lupa ditulis kembali wacananya, dan supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Caranya kamu benar-benar membaca wacana tersebut. Kamu benar-benar memahami wacana tersebut. Itu dia kuncinya supaya kamu bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Dan sebagian juga ada pendapat dari kamu sendiri. Ibu harap dengan pendapat yang kamu berikan itu kamu dapat mengapresiasinya dengan baik. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk berdoa. Semoga pergumulan yang kita miliki ini mengenai corona dapat terselesaikan sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik seperti sebelumnya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.